Samsung Galaxy Fan Edition balik lagi setelah tahun lalu absen dari market smartphone flagship ekonomis. Tahun ini Samsung ngedatengin sepaket komplit. Ada tablet, ada Galaxy Buds, dan ada HP. Nah ini dia nih HP-nya baru gue dapetin, yaitu Samsung Galaxy S23 FE. Loading, strap got the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning. Karena S23 FE ini adalah line up terbaru dari Fan Edition series, jadi harganya itu masih sama. Base storage 128 harganya 8.999 dan 256 itu di 9.999. Nggak terlalu close sama flagship S23 series, khususnya yang base model. Samsung berusaha memberikan fitur yang kece-kece yang bisa membedakan, memberikan tembok antara S series, A series, dan FE series ini. Menggunakan display 6,4 inci, refresh rate-nya 120 Hz, panelnya Dynamic AMOLED 2X, IP68, water and dust resistant, SoC, kelas flagship, dan sistem kamera yang mirip sama S23 series. Gue penasaran justru sama performa dari Exynos 2200 ini. Kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Bahasa desain smartphone Samsung ini kan kita udah tahu ya, jadi lebih seragam. Line up dari yang entry sampai ke flagshipnya itu sama. Bentukannya bagian belakangnya nih, model kameranya yang floating seperti ini jadi selaras semua. Bedanya sama S23 Ultra yang gue pakai sebagai daily driver ini dari awal perilisan sampai sekarang, ini kelihatan beda nih di bagian lensanya aja yang sebelah kanan, tapi yang basicnya yang triple kamera itu masih sama bentukannya, floating kamera. Pilihan warnanya juga menarik nih ya. Fan Edition kita bisa plesetin jadi Fun Edition. Warnanya lucu-lucu cuy, asli. Ada mint nih yang lagi gue pegang seperti saat ini, terus ada purple, ada graphite, terus ada warna cream, dan online eksklusif itu warna indigo. Desain S23 FE ini juga upgrade ya dari seri sebelumnya. Bagian belakangnya ini udah menggunakan kaca, bukan plastik lagi. Corning Gorilla Glass 5 di bagian belakang dan juga di bagian displaynya. Framenya solid, ini berbahan aluminium dengan lengkungan yang cantik, juga presisi. Permukaan depan dan bagian belakangnya ini rata banget. Jadi kalau dipegang itu ada berasa sedikit tajam nih di bagian ujungnya karena bener-bener nggak ada lengkungannya di bagian sisinya. Baiknya, menurut gua Samsung ini harus segera deh menjual banyak aksesoris kayak casing officialnya gitu, dan itu harus yang lucu-lucu ya, yang Fun Edition sebagai bentuk support untuk para fans setiamu ini. Overall, secara desain ini solid dan kelihatan mewahnya, dipegangnya berasa bobot premiumnya. Dan lanjut di bagian kanan ini ada power sama volume button, terus slot SIM cardnya ini ada di bagian atas. Di bagian kiri polosan nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah itu ada speaker sama port USB-C. Masuk kita ke bagian displaynya. Impresi pertama gua pas ngeliat bagian displaynya ini, bagian bawahnya bezelnya aja yang kelihatan sedikit aja lebih tebal. Beruntungnya ini adalah seri FE yang lebih mengedepankan esensial, meski secara desain ini udah upgrade banget dari seri yang sebelumnya. Panel yang digunakan adalah Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120 Hz adaptif dari 60 ke 120, dan tingkat kecerahannya ini up to 1400 nit. Yang artinya ini nggak ada dipangkas ya dari S-series yang base modelnya Samsung. Sisi esensialnya itu tetap dapat. Yang lebih meyakinkan lagi adalah kualitas dari displaynya. Netflix udah L1 dengan support sama konten yang HDR10. YouTube juga support up to 4K 60 dengan konten HDR10 juga. Digunakan untuk bermultimedia lengkap karena speaker yang ada di HP ini juga udah stereo, ditambah lagi vibrating motornya sekarang udah lebih cakep dari seri sebelumnya. Experience ngetik juga jadi berasa nikmat banget. Untuk menonton konten yang banyak scene gelapnya, misalnya kalian nonton malam-malam, pulang kerja, kondisi udah gelap-gelapan di kamar, displaynya juga bagus ya. Gue pastikan nggak ada black rust atau tint yang ngeganggu. Untuk biometric security-nya, ini ada fingerprint under display yang gue tes kemampuannya, ini cepet banget. Kalau masih kurang, ada juga face unlock. Nah sekarang kita ke bagian kameranya. Punya setup triple kamera yang upgrade ya. Kita lihat dari sensornya dulu. Main kameranya itu upgrade dari 12 megapiksel ke 50 megapiksel dual PDAF, ada OIS-nya. Ultrawide 12 megapiksel dan telefotonya itu 8 megapiksel 3 kali optikal.
kamera depannya ini pakai 10 megapiksel kayak S23 series. Spek di atas kertas cukup menjanjikan dan kemampuannya udah pasti mendekati si S23 series. Autofokusnya cepat, perpindahan antar lensa ini juga seamless ya. Hal yang paling gue suka dari seri FE ini juga adanya lensa telephoto 3x optikalnya, karena syarat sebuah kenyamanan kamera flagship adalah ketiga lensa ini. Fitur softwarenya juga lengkap ya, khusus buat nightography khasnya S series itu udah pasti ada. Mode Pro untuk fotografi ada. Mode Pro untuk video juga ada, dan cinematic portrait video juga ada. Single take dan director view itu juga ada. Dan hyperlapse-nya itu bisa 4K coy, sama kayak rekam Milky Way dengan opsi 300x. Speed shutter timelapse buat nangkep video low light yang paling tinggi tingkatannya. Timelapse bintang-bintang dan Milky Way bisa di HP ini. Secara kualitas untuk foto di kondisi yang daylight itu bisa ngasilin warna yang khas Samsung banget. Sharpen, saturated, dan punya tingkat dynamic range yang tinggi. Di kondisi yang low light juga kita nggak perlu lagi ya menyentuh night mode, kecuali kondisi yang bener-bener minim cahaya. Untuk mode portrait yang gue suka adalah menggunakan lensa 3x optikalnya, dan hasilnya ini gurih banget ya, dengan distorsi yang lebih better dibanding lensa 1 kali atau crop dari 1 kali. Kelemahan FE yang sebelumnya adalah dynamic range yang kurang saat di portrait mode. Juga udah di fix ya sama Samsung melalui S23 FE ini. Untuk perekaman videonya, S23 FE ini bisa rekam 4K 60 fps sambil pindah-pindah lensa dari kamera belakang 1 kali ke kamera depannya. Untuk perpindahan semua lensanya itu bisanya di resolusi 4K 30 fps saja, atau lebih tepatnya di 30 fps aja. Berikut ini sampel-sampel foto dan juga videonya. Untuk supaya bisa pindah-pindah lensa, kalian harus setting dulu ke 30 fps. Nah ini gue startnya nih dari 4K 30 fps dan lensa telefotonya dari 3 kali zoom. Nah dari lensa telenya ini kita bisa langsung pindah ke kamera 1 kalinya, main kamera. Nah seperti itu. Terus bisa pindah juga ke lensa ultra wide nya, dan bisa pindah juga ke kamera depannya. Nah jadi sama Samsung nih yang bisa begini ya. Kamera depan dari S23 FE ini maksimumnya bisa di 4K 60, tapi kalau di 4K 60 fps itu pindah-pindahnya cuma dari kamera belakang 1 kali ke kamera depannya. Sekarang kita pindah ke main kameranya ya. Nah
Jadi bisa pindah di 4K 60 dari kamera depan ke kamera belakangnya. Sekarang kita ke bagian performanya. SoC-nya ini pakai Exynos 2200 yang ditandem sama RAM 8GB dan storage 128 atau 256. Langsung kita tes data benchmarknya. Untuk Antutu kita bisa dapetin skor 1.082.000, dimana ini cukup powerful sebagai chipset flagship. Lanjut ke pengetesan paling favorit gua, yaitu 3D Mark Wildlife Stress Test. Nih kita bisa dapetin skor tertinggi 7.300-an dan terendahnya di 3.500-an dengan tingkat kestabilan di angka 48%. Nah, di sini baru kelihatan ya jelas gambaran real life kalau kita geber game grafik yang berat. Loop kelima itu baru mulai ngerasain penurunan performanya, tapi ini wajar karena ini adalah bentuk gambaran bagaimana performa dibuat sampai stres. Untuk game yang beneran dipakai main dengan data segini menurut gua udah aman banget ya, kayak dipakai main game PUBG settingan yang tinggi, Mobile Legends atau Asphalt 9 misalnya. Apalagi kalau game gua ya cuma Clash Royale doang. Lanjut tes benchmark Geekbench 6. Nah, di sini kita dapetin skor 1518. Nah, dilihat nih abang-abangnya S23 series terpaut nggak terlalu jauh. Terakhir kita ke bagian baterai. Secara data nggak ada peningkatan, masih sama di 4500 mAh dengan kemampuan ngecasnya di 25 watt. Ingat ya, nggak dapat batok casan. Terus support juga wireless charging 15 watt. Gue pakai HP ini secara penggunaan normal itu bisa bertahan seharian, which is itu udah bagus banget. Dan sisanya paling kayak sensor-sensor itu gyro udah pasti ada, NFC juga ada. Dan untuk experience khas flagship Samsung S series, HP ini udah dapet banget. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S23 FE ini adalah HP flagship Samsung dengan harga yang ekonomis, yang maksudnya di sini adalah buat para fans berat Samsung yang ingin icip-icip rasa experience S-Series Samsung tapi dengan harga yang masih ada di bawahnya. Kalau ada yang tanya, Bang, kenapa nggak beli S22 atau S23 yang second aja? Kan lebih bagus speknya. Bentar, kondisi barang second dan baru itu pasti ada banyak bedanya. Apalagi kondisi dalamannya ya, kayak baterainya contohnya. HP baru itu juga kan membawa OS dalam kondisi yang baru, ya kan? S23 FE ini datang dengan Android 13 dengan dukungan 5 tahun dari Samsung. Jadi udah jelas hal ini lebih menarik. Menurut gua dengan adanya seri FE ini adalah cara yang paling benar ya bagi brand mengeluarkan seri flagship killer yang resmi untuk para fanboy mereka yang setia. Gue sih setuju banget ya kalau banyak brand yang punya line up flagship killernya seperti ini. Jadi kita sebagai konsumen itu punya banyak pilihan yang makin beragam. Oke, sekian video kali ini. Gue Fahmi dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.